Kami kelompok 14 dari Lembaga Pembiayaan kelas Bu Rilda Murniati akan menjelaskan mengenai hasil diskusi satu kami mengenai lembaga pembiayaan yang terdiri dari modal ventura, perusahaan pembiayaan, dan juga perusahaan infrastruktur. Oleh karenanya, saya persilahkan kepada anggota kelompok 14 untuk menjelaskan berurut dari nomor 1. Dipersilahkan. Oke, baik. Yang pertama, pengertian dari perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan OJK. Lingkup kegiatannya yaitu penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan yang terakhir pembiayaan berdasarkan pembagian hasil usaha. Yang kemudian pengertian dari perusahaan pembiayaan. Perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 dan POJK Nomor 35/POJK.05/2018. Lingkup kegiatannya adalah sewa pembiayaan, kemudian ada anjak piutang, kemudian pembiayaan konsumen, dan yang terakhir kartu kredit. Dan yang selanjutnya yaitu perusahaan penjaminan adalah lembaga keuangan non-bank yang bergerak di bidang keuangan dengan kegiatan pokok melakukan penjaminan kredit bagi UMKM yang tidak memiliki anggunan cukup diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan. Lingkup kegiatannya yaitu penjaminan kredit atau pembiayaan, penjaminan transaksi perdagangan, penjaminan atas surat utang, penjaminan pembelian barang secara ansuran, dan kelima, finance lens yang selanjutnya disebut sewa pembiayaan adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh perusahaan pembiayaan untuk digunakan debitur selama jangka waktu tertentu yang mengalihkan secara substansial manfaat dan risiko atas barang yang dibiayai. Oke, mungkin lanjut untuk materi kedua yaitu terkait bentuk hukum dan jenis kegiatan usaha dari masing-masing. Yang pertama akan bahas tentang bentuk hukum dan jenis kegiatan usaha untuk perusahaan modal ventura. Untuk bentuk hukumnya itu sendiri itu berupa perseroan terbatas atau koperasi. Nah, untuk jenis kegiatan usahanya itu ada 3. Yang pertama ada penyertaan saham. Itu seperti membeli saham perusahaan pasangan usaha atau PPU secara langsung. Lalu yang kedua ada obligasi konversi, yaitu membeli surat utang PPU yang nantinya bisa ditukar menjadi saham. Lalu yang ketiga itu bagi hasil dengan memberikan modal usaha dengan skema pembagian keuntungan. Lalu untuk bentuk hukum dan jenis kegiatan usaha pada perusahaan pembiayaan, itu bentuk hukumnya sama seperti modal ventura, yaitu perseroan terbatas atau koperasi. Lalu untuk jenis kegiatan usahanya, itu ada sewa guna usaha, itu seperti pembiayaan pengadaan barang modal untuk sarana usaha. Contohnya itu seperti alat berat. Lalu ada pembiayaan konsumen, yaitu pembiayaan barang kebutuhan pribadi dengan sistem cicil. Lalu yang ketiga ada anjak piutang atau pembelian atau pengambil alihan piutang atau tagihan jangka pendek milik suatu perusahaan. Lalu yang terakhir itu kartu kredit, itu pembiayaan transaksi pembelian barang atau jasa menggunakan fasilitas kartu kredit. Lalu untuk bentuk hukum dan jenis kegiatan usaha pada perusahaan pembiayaan infrastruktur, untuk bentuk hukumnya itu wajib perseroan terbatas, jadi nggak boleh berbentuk koperasi. Lalu untuk jenis kegiatan usahanya, itu ada yang pertama pinjaman langsung, yaitu seperti suntikan dana pinjaman langsung untuk proyek fasilitas publik seperti jalan tol, pelabuhan, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada pinjaman subordinasi, yaitu pinjaman proyek yang hak lunasannya ada di urutan bawah jika perusahaan proyek pilot. Lalu yang ketiga itu ada dukungan kredit, yaitu memberikan garansi atau penjaminan proyek agar lebih mudah menarik investor lain. Lalu yang terakhir ada jasa konsultasi, yaitu dengan memberikan nasihat ahli terkait penyusunan skema pendanaan proyek infrastruktur. Baik, selanjutnya di sini ada kepemilikan usaha perusahaan modal ventura yang diatur dalam
POJK nomor 34 garing POJK garing 2015 yang membatasi kepemilikan asing untuk PMV yang mengharuskan minimal satu pemegang saham pengendali atau PSP dengan perubahan. Untuk perusahaan pembiayaan POJK nomor 47 garing POJK titik 05 garing 2020 menetapkan saham hanya boleh dimiliki WNI, WNA, Badan Hukum Indonesia atau asing, pemerintah pusat atau daerah dengan batas kepemilikan asing 85% dan PSP minimal 25% saham. Terus ada perusahaan pembiayaan 46 garing POJK titik 05 garing 2020 memiliki aturan serupa. Oke, nomor 4, pihak-pihak yang terlibat dalam lembaga pembiayaan. Untuk lembaga atau perusahaan modal Ventura, ini diatur dalam pasal 10 angka 1 POJK nomor 46 tahun 2024. Bahwasanya perusahaan modal Ventura itu merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha modal Ventura itu sendiri. Nah, pihaknya sing jelas sudah pasti ada kreditur, ada debitur. Kemudian, untuk perusahaan infrastruktur, sama diatur dalam POJK nomor 46 tahun 2024 tentang pengembangan dan penguatan untuk perusahaan modal Ventura, infrastruktur, dan juga untuk perusahaan pembiayaan. Bahwasanya perusahaan pembiayaan itu merupakan pembiayaan infrastruktur, merupakan badan hukum yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana pada proyek infrastruktur dan atau pelaksanaan kegiatan lainnya dalam rangka mendukung pembiayaan infrastruktur, termasuk menyelenggarakan seluruh atau sebagian kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Kemudian dalam perusahaan pembiayaan itu diatur dalam pasal 3 angka 1 POJK nomor 46 tahun 2024. Bahwasanya perusahaan pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan atau jasa kepada masyarakat. Nah, debiturnya siapa? Debiturnya yaitu badan usaha ataupun orang perseorangan yang menerima pembiayaan barang atau jasa dari perusahaan pembiayaan atau konsumen. Untuk sebutannya sendiri tergantung dari jenis kegiatan dilakukan. Misalkan mengenai leasing. Kalau leasing itu antara lessor ini orang yang memberikan biaya dengan lessee. Lessee itu dia yang mendapatkan keuntungan baik itu berupa barang dari leasing yang dilakukan ataupun dalam berupa biaya. Nah, mungkin itu aja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.